selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita menyantap santapan rohani melalui renungan harian di pagi hari ini untuk memberkati kita di dalam melakukan seluruh aktivitas kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, penuh kasih karunia, Bapa sumber segala berkat dan sumber keselamatan kami menikmati kasih karunia Tuhan sepanjang hidup kami sampai pada hari ini. Sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, kiranya firman inilah yang membentuk, merubah kami, agar hidup kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini diambil dari kitab 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nasihat tentunya diberikan kepada orang yang pernah melakukan kesalahan. Namun, nasihat juga dapat diberikan untuk lebih memperkuat iman agar tidak goyah. Sehubungan dengan surat Paulus kepada jemaat yang ada di kota Korintus, perhatian utama Paulus yang menjadi juga harapannya kepada jemaat yang ada di Korintus adalah tetaplah setia dalam persekutuan atau koinonia. Jemaat diminta untuk sehati sepikir, demikian juga seia sekata, dan menghindari perpecahan di antara jemaat. Jemaat hidup dengan damai sejahtera, dan tak lupa juga Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus agar waspada terhadap ajaran guru-guru palsu yang dapat merusak ajaran Kristus yang murni. Sebenarnya jemaat Korintus adalah orang-orang yang tidak kekurangan kasih karunia. Atas keadaan inilah jemaat Korintus itu menjadi sangat bersukacita. Namun sikap ini juga yang membuat jemaat di Korintus menjadi sombong, congkak, puas diri, sehingga keadaan jemaat berbalik menjadi kacau. Timbul perpecahan, gampang menerima ajaran palsu, dan terjadi kejahatan secara amoralitas. Pengalaman jemaat di Korintus layak menjadi perhatian kita, jemaat gereja di saat ini. Pesan praktis yang dapat kita pelajari dan yang dapat menjadi pelajaran yang dapat kita lakukan yaitu mari kita hidup dalam sukacita. Di dalam perbedaan pemikiran, di dalam perbedaan sosial orang-orang percaya, kita haruslah menjauhkan diri dari pergunjingan, mempergunjingkan sesama jemaat. Lalu kita tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal buruk, menghindari perpecahan, giat melakukan firman Tuhan, mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Mari kita usahakan diri kita supaya sempurna. Artinya kesediaan hati kita untuk dibimbing atau digembalakan. Bersedia untuk dinasihati dan diteguhkan. Jangan gampang sakit hati dan tersinggung ketika kita dinasihati. Bersedia belajar, diarahkan, dibangun ke arah yang lebih baik. Tentunya untuk mewujudkan semua firman Tuhan ini akan menjadi gampang ketika kita
melakukannya melalui standar Kristus. Bukan lagi standar kita manusia, tetapi standar Kristus. Persekutuan Damai Sejahtera Paulus juga menasihati agar jemaat Korintus sehati sepikir. Demikian juga kita, sehati sepikir hidup dalam damai sejahtera. Nasihat yang mengutamakan persekutuan ini sehingga semua orang dapat saling mengasihi, saling tegur sapa, satu pandangan dalam membangun persekutuan di dalam tubuh Kristus. Sebab tidak ada kuasa dunia yang menawarkan damai sejahtera. Justru sebaliknya, menawarkan kehancuran dan perpecahan. Mari ini menjadi catatan kita. Agar gereja bukan lagi tempat untuk membangun komunitas atau kelompok-kelompok. Namun gereja adalah satu kesatuan yang saling membangun iman. Berbeda pendapat adalah hal yang lumrah. Pola pikir dan sudut pandang yang berlainan adalah sesuatu yang wajar. Di antara perbedaan dan keragaman yang demikian, kita diminta untuk bersatu. Kita diminta sehati sepikir. Kita diminta untuk damai sejahtera. Sehingga perbedaan yang ada akan semakin memperlengkapi dan memperkaya kita, semakin lebih lagi menyatu dan membuat kita lebih memperteguh iman kita. Demikian juga di antara pelayan dan jemaat, harus saling memperhatikan, harus saling mengingatkan agar tidak terjadi pembiaran ketika terjadi hal-hal yang sudah melanggar peraturan. Kita saling memberikan semangat sehingga terjadi harmonisasi pelayan secara baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya jemaat gereja terus mau diperbaharui melalui pekerjaan Tuhan, sehingga tercipta persekutuan kudus, saling mengasihi, saling menyapa, dan hidup dalam damai sejahtera. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, bahwa kehidupan orang-orang kudus di dalam persekutuan, di dalam gerejamu haruslah bersukacita, seia sekata, dan saling mengasihi. Tidak ada dendam, tidak ada marah, tetapi terus di dalam kasih karunia Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kami dan membangun persekutuan kami di dalam kasih Kristus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.